Hey, saya Wahyu. Di sini saya cuma gabut sih sebenarnya. Pengen cerita tentang pengalaman hidup saya lah ya. Sorry sebelumnya pakai masker. Soalnya habis kecelakaan. Habis semua. Hmm, di sini saya mau cerita tentang pengalaman hidup saya. Gak ada niat buat apa-apa sih. Cuman pengen cerita aja gitu kan. Sambil ya buat teman-teman kalau masih di dunia yang dulu pernah saya jalanin, kalau bisa udahlah nanti stop cari dunia lain kan, karena ya lu nggak bakal selamanya kayak gitu. Ya lu bakal ngerasain dimana ntar lu parah deh. Yang saya alamin tuh benar-benar, ini sekarang saya alhamdulillah udah ada aktivitas baru, ya hidup baru. Nah, terus juga saya mau ibaratnya apa ya, mau mengabadikan lah tentang hidup saya, buat anak saya lah ya. Jadi kalau nanti anak saya udah gede, udah besar, saya nggak perlu lagi cerita gitu lah. Hmm, jadi saya ini keluarga dari keluarga broken home. Hmm, dulu saya masih ada nyokap, bokap masih utuh lah ya, sama kayak kalian masih ngerasain ya, kasih sayang nyokap, bokap. Tapi semua itu cuman sampai saya di bangku SD. Jadi saya SD, setelah saya sunat, ya semua itu hilang lah. Bokap, nyokap bisa, tau lah. Saya di saat itu ya ngelihat tentang keributan, nyokap bokap ribut, nyokap bokap sampai berpisah. Di situ mungkin saya masih SD ya. Cuman saya ngerasa udah ada rasa kayak kecewa, ya kok sampai gini gitu. Kayak sakit lah, kayak gue entah kalau udah gede nggak mau kayak gini, sampai berpikiran kayak gitu. Jadi singkat cerita lah ya, bokap nyokap pisah. Di situ tinggallah saya sama nyokap berdua. Ya singkat cerita, saya dulu yang saya tahu cuma sekolah, berangkat, pulang, sekolah, berangkat, pulang. Ya singkat cerita, karena mungkin kejadian itulah ya, di satu momen saya SMP itu saya sekolah di daerah Jakarta Timur, lebih tepatnya Pelumpung lah ya, Pelumpung. Jadi di situ tuh saya sekolah, singkat cerita saya sekolah itu setiap berangkat itu pasti aja ada tongkrongan di sebelah sekolahan itu. Tongkrongan itu anak-anak alumni di sekolahan saya. Setiap saya lewat itu pasti dah, pasti kena jatah alumni mungkin ya, zaman dulu pasti kena jatah.
pasti kena jatah, semua pasti kena. Nah, tapi saya nggak pernah dipintain, nggak pernah sama sekali. Singkat cerita, mungkin alumni itu satu orang dari alumni itu mungkin perhatikan saya atau gimana ya, nggak tahu. Singkat cerita, saya lewat, satu alu satu orang alumni ini negor saya, saya samperin, saya bilang, saya samperin, dia nanya, ya nanya lah biasa, lu anak mana, lu ya bla 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 bla, nanya-nanya. Saya jawab, saya tuh udah pulang sekolah, saya selalu diliatin berangkat sekolah. Nah, di situ saya selalu dibilang sama dia, dia bilang selalu, sini mampir nongkrong, saya mau sini mampir nongkrong. Cuma saya nggak pernah hirauin kayak iya bang. Nah, di situ mungkin saya ya udah karena kekecewaan itu, besoknya itu saya ikutlah nongkrongnya, nyoba-nyoba ikut nongkrong. Di situ saya nongkrong, di situ saya ngobrol, bercanda, ketawa, ya pokoknya di situ saya ngerasain yang namanya tuh bandel, pelajaran bandel mungkin ya. Saya di situ udah mulai bandel, saya di situ udah mulai ngerokok, saya di situ udah mulai minum, saya di situ udah mulai kakara, wah pokoknya di situ udah mulai berantem segala macam. Saya udah kenal di situ. Jadi yang satu orang alumni ini baik sama saya, ya saya sebutlah inisial ya, D. Di situ dia baik banget sama saya, baik, udah kayak ibaratnya udah saya anggap keluarga lah gitu, karena ya di rumahnya dia itu di sebelah sekolahan saya. Jadi kita main, nongkrong, minum, wah bercanda ria, ibaratnya udah pokoknya kayak asik deh ya kan. Nah di situ saya ngerasain asik lagi, karena yang mungkin saya ditinggal bokap ya, kesepian. Nah di sini saya ngerasain asik lagi. Nah di sini saya kenal cewek segala macam, kenal semua. Nah saya kenal lah perempuan di sini, kenal perempuan. Sampai saya dulu nggak pernah yang namanya perempuan, nggak tahu saya perempuan apa, nggak tahu. Sampai saya satu momen saya pacaran, saya duduk ya mungkin 3 jengkal 4 jengkal, karena saya nggak tahu kan. Di situ saya duduk ibaratnya ya, di situ sampai diledekin. Saya kan pacaran sama adalah satu teman saya, jadi beda agama nih, mangu. Nah di situ saya masih diledekin kan, sampai di situ saya udah mulailah bisa pacaran lah gitu, pegangan sampai cium segala macam. Di situ sampai diledekin sama teman saya nih yang si D ini, lu air liur B2 lu katanya. Sampai saya yang bener lu, gua nggak mau gini gini gini. Sampai di situ sampai saya putusin, sampai saya gini karena diledekin mulu kan. Ya lucu dah ibaratnya, ya pokoknya begitulah. Saya kenal lah, singkat cerita saya kenal sama D ini, saya udah bener-bener kenal semua lah. Nah, singkat cerita lagi, saya mulai ngamen. Jadi saya berpikir kasihan nyokap saya sendiri, urus saya sampai kerja penting tulang, sampai saya jadi buruh lah, dibilang buruh lah ya, buruh rumah. Sampai jadi seperti itu, saya mulai ngamen, saya mulai nyari uang sendiri di situ, mulai mencoba mandiri gitu loh. Jadi saya mulai tinggal sendiri, mulai nggak tinggal sama orang tua, sama mama. Jadi ya udah saya kayak mandiri aja, mulai ngamen terus sampai akhirnya saya ngamen itu sampai pakai kekerasan, karena saking pusingnya mungkin ya, nggak dikasih saya pakai kekerasan, nggak dikasih pakai kekerasan gitu. Terus itu